Pernah gak sih lu ngerasa hidup kayak lagi lari, tapi entah kenapa gak pernah sampai ke tujuan? Bangun pagi, scroll HP, berangkat kerja atau kuliah, pulang, scroll lagi, tidur, besok ulang dari awal. Kelihatannya sibuk, tapi kalau dipikir-pikir, apa yang benar-benar berubah? Bayangin, ada dua orang yang dikasih uang 1 juta rupiah setiap minggu. Orang pertama langsung habis, dipakai jajan, nongkrong, upgrade barang, beli sesuatu cuma karena lagi diskon. Seminggu kemudian balik lagi ke nol. Orang kedua juga menikmati hidup, tapi dia nyisihin sedikit, belajar skill baru, bangun koneksi, investasi ke dirinya sendiri. 5 tahun kemudian, siapa yang hidupnya lebih enak? Jawabannya kelihatan jelas. Tapi lucunya, kebanyakan orang justru hidup seperti orang pertama. Bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka bodoh. Mereka cuma punya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Masalahnya, kebiasaan itu diulang setiap hari. Dan sesuatu yang diulang setiap hari, cepat atau lambat bakal jadi masa depan lu. Ini yang sering gak disadari. Banyak anak muda berpikir kalau hidup bakal berubah karena satu keputusan besar. Misalnya, dapat kerja impian, gaji naik 2 kali lipat, bisnis tiba-tiba sukses, atau suatu hari nanti ketemu kesempatan emas. Padahal kenyataannya gak begitu. Hidup lebih sering berubah karena keputusan kecil yang bahkan gak terasa penting saat itu. 15 menit scroll media sosial yang berubah jadi 1 jam. Niat nabung yang akhirnya batal karena ada promo. Rencana belajar yang ditunda karena merasa, malas besok aja. Sekali, 2 kali, mungkin gak masalah. Tapi kalau itu jadi pola selama bertahun-tahun, hasilnya bisa jauh lebih mahal daripada yang lu bayangin. Yang bikin bahaya, kebiasaan buruk hampir selalu terasa nyaman di awal. Gak belajar sehari, ini rasanya santai. Belanja impulsif, rasanya menyenangkan. Tidur terlalu malam, rasanya biasa aja. Gak olahraga, juga gak langsung bikin sakit. Semuanya terasa aman. Sampai suatu hari, lu sadar kalau teman-teman mulai melesat, karir mereka berkembang, penghasilan mereka naik, skill mereka makin dicari. Sementara lu masih berdiri di titik yang sama sambil bertanya, kok bisa ya gua masih seperti ini? Padahal jawabannya bukan karena mereka lebih beruntung. Bisa jadi mereka cuma kebiasaan yang sedikit-sedikit lebih baik, diulang terus selama bertahun-tahun. Ada satu kutipan yang menarik, masa depan itu jarang hancur karena satu keputusan besar. Biasanya dia pelan-pelan rusak karena ratusan keputusan kecil yang dianggap gak penting. Dan itu yang bikin banyak orang terlambat sadar. Karena dampaknya gak muncul hari ini, gak muncul minggu depan, kadang baru terasa 5 atau bahkan 10 tahun kemudian. Nah, di video ini kita gak akan bahas teori yang ribet atau motivasi yang cuma bikin semangat 5 menit. Kita bakal ngobrol tentang beberapa kebiasaan yang kelihatannya normal, bahkan mungkin hampir semua anak muda pernah melakukannya. Tapi diam-diam kebiasaan itu bisa bikin hidup jauh lebih sulit di masa depan. Kalau selama video nanti ada satu kebiasaan yang terasa gue banget, jangan buru-buru minder. Justru itu kesempatan buat berubah sebelum harganya jadi terlalu mahal. Karena semakin cepat lu sadar, semakin besar peluang buat memperbaiki arah hidup ke depannya. Poin pertama, terlalu sibuk menghibur diri, tapi jarang mengembangkan diri. Coba jujur deh sama diri sendiri. Kalau HP lu tiba-tiba nunjukin laporan mingguan, penggunaan layar selama seminggu terakhir, kira-kira berapa jam yang habis buat hiburan? 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, atau malah lebih dari itu setiap hari. Masalahnya bukan karena hiburan itu jelek. Main game, nonton film, atau scroll media sosial itu wajar. Otak kita juga butuh istirahat. Tapi pertanyaannya, apakah hidup lu isinya cuma itu? Bayangin, diri lu seperti sebuah rekening. Setiap hari ada yang namanya setoran dan ada yang namanya penarikan. Kalau lu belajar skill baru, baca buku, olahraga, latihan komunikasi, atau mencoba sesuatu yang bikin berkembang, itu namanya setoran.
Tapi, kalau setiap hari isinya cuma konsumsi hiburan tanpa pernah menambah kemampuan, itu sama seperti terus menarik uang dari rekening tanpa pernah mengisinya lagi. Awalnya gak terasa, karena saldo masih ada, tapi lama-lama pasti habis. Begitu juga dengan masa depan kamu. Dunia sekarang berubah cepat banget. Skill yang berguna hari ini bisa jadi biasa aja beberapa tahun lagi. Persaingan makin ketat, teknologi makin canggih. Kalau kita berhenti berkembang, sebenarnya kita sedang berjalan mundur tanpa sadar. Ironisnya, banyak orang yang bilang mereka gak punya waktu belajar. Padahal, satu episode serial bisa tamat. Satu malam buat scrolling gak terasa. 3 jam buat rebahan lewat begitu aja. Jadi, masalah utamanya bukan kekurangan waktu, tapi cara kita menggunakannya. Gak harus langsung belajar 3 jam atau setiap hari. Bahkan 20 atau 30 menit yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berharga daripada semangat besar yang cuma muncul seminggu sekali. Ingat, masa depan gak dibangun dari satu hari yang luar biasa. Masa depan dibangun dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Poin kedua, gaya hidup naik duluan, penghasilan belakangan. Ini salah satu jebakan yang paling sering dialami anak muda. Baru dapat gaji, langsung kepikiran beli HP baru, sepatu baru, jam tangan baru, motor baru, atau langsung nongkrong yang lebih mahal dari biasanya. Alasannya sederhana, kan gue udah kerja. Gak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Masalahnya, muncul ketika setiap kenaikan penghasilan selalu diikuti dengan kenaikan gaya hidup. Gaji naik 1 juta, pengeluaran ikut naik 1,5 juta. Bonus cair, langsung habis buat belanja. Akhirnya, walaupun penghasilan bertambah, kondisi keuangan tetap terasa pas-pasan. Ini yang sering disebut sebagai jebakan lifestyle inflation. Semakin besar pemasukan, semakin besar juga standar hidup yang kita anggap normal. Yang dulunya naik transportasi umum terasa biasa. Sekarang maunya selalu naik kendaraan yang lebih mahal. Yang dulunya ngopi seminggu sekali, sekarang setiap hari. Yang dulunya cukup 1 langganan hiburan, sekarang ada 5. Semuanya terasa kecil kalau dilihat satu persatu. Tapi kalau dijumlahkan selama bertahun-tahun, hasilnya luar biasa besar. Parahnya lagi, banyak orang akhirnya bekerja bukan untuk membangun kekayaan. Mereka bekerja hanya untuk membayar gaya hidup yang terus membesar. Begitu gaji telat sedikit, langsung panik. Begitu kehilangan pekerjaan, tabungan cuma cukup beberapa minggu. Padahal kebebasan finansial bukan soal terlihat kaya, tapi soal punya pilihan, punya tabungan saat keadaan darurat, punya investasi yang terus berkembang, punya uang untuk mengambil peluang ketika kesempatan datang. Orang yang benar-benar kuat secara finansial seringkali justru hidup lebih sederhana daripada yang kita kira. Karena mereka paham satu hal, barang mewah bisa bikin orang lain terkesan beberapa menit atau beberapa hari. Tapi aset dan kebiasaan mengelola uang dengan baik bisa mengubah kualitas hidup selama puluhan tahun ke depan. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu ingat dari video ini, mungkin sesederhana ini. Masa depan gak dibentuk oleh satu momen besar, tetapi masa depan dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang terus lu ulang setiap hari. Gak ada yang langsung sukses hanya karena semangat semalam. Dan gak ada juga yang tiba-tiba gagal dalam semalam. Semuanya terjadi pelan-pelan, lewat kebiasaan. Jadi, setelah video ini selesai, jangan cuma bilang, wah, relate banget. Pilih satu kebiasaan yang paling sering menghambat hidup lu, lalu ubah mulai hari ini. Gak perlu langsung sempurna, gak perlu berubah 180 derajat. Yang penting, besok lo udah jadi sedikit lebih baik daripada malam hari ini. Karena perubahan kecil yang konsisten akan selalu mengalahkan perubahan besar yang cuma bertahan beberapa hari. Sekarang gue penasaran, dari semua kebiasaan yang tadi kita bahas, mana yang menurut lo paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban lu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lu bisa jadi pengingat buat orang lain juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di Made for G, kita gak cuma ngobrol soal motivasi, kita membangun pola pikir,
kebiasaan, dan cara hidup yang bikin masa depan lebih kuat. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap belajar, tetap berkembang, dan jangan berhenti menempa diri. Karena versi terbaik dari diri lu dibangun, bukan ditemukan.